Persoalan Citarum itu sesungguhnya sudah berlangsung cukup lama, sejak tahun 80-an barangkali. Karena di tahun 70-an Citarum ini masih bisa digunakan untuk berbagai aktivitas. Nah, sejak berkembangnya industri sangat pesat pada akhir tahun 70-an, awal tahun 80-an, maka Citarum mulai berkurang kualitasnya. Kondisi mah benten sekarang aja. Ya, kapung kurma lah. Saya kelihatannya bersih gitu. Ya, biasa air sungai itu. Ya biasa dipakai mandi, dipakai bersih lah gitu belum. Kayak ini. Sudah memang lepas jauh akibat kena limbah pabrik. Jadi airnya warna-warni. Tapi dianggeknya nih tuh Bapak. Masih karena dianggek kan. Kebutuhan warga air. Karena ya pabrik mah takutnya cai herang katanya bau biasa ngalah airnya mah bujang-bujang kan ngalah tuh cairnya ke bau kayak keluhan katanya kayak gimana. Nah, ini ada mau ngetas daya naon-naon tuh dah. Daya lauk naon dak cairnya ke bau. Karena yang kasarang lauk apa ya? Pelakan lauk kasarang. Kapung kurma Saya kayaknya Panggur biasa kayak sama nih gitu ngisikan ditaruh. Data status lingkungan yang dibuat oleh BPLHD Jawa Barat kan statusnya itu sudah pada kategori artinya sudah tercemar berat. Ada magnesium gitu kan, ada timbal, kemudian ada raksa, kemudian ada zat-zat polutif lainnya yang tembaga, timbal gitu ya, Cu, Zn, kemudian juga unsur-unsur kimia lainnya yang itu memang menjadi polutif bagi air, polutif bagi tanah, dan juga merusak ekosistem yang ada di sungai maupun yang ada di tanah-tanah seperti tanah sawah, ladang, ataupun sumber-sumber air lainnya. Dari penelitian yang telah kita lakukan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kualitas air dari Sungai Citarum ini mengalami degradasi atau mengalami penurunan dari segi kualitasnya. Hal ini dapat disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah beban limbah yang harus ditampung oleh Sungai Citarum. Seperti misalnya limbah rumah tangga, limbah industri, semakin banyak industri-industri yang berada di sekitar Sungai Citarum. Dari mana lagi kalau nggak ada sungai ini susah di sini menang batu bara nyebar kemana-mana. Bahayanya sebenarnya bermacam-macam dan bertingkat juga bahaya yang akan ditimbulkan pada tidak hanya manusia tetapi juga kepada ekosistem yang berada di sekitar Sungai Citarum. Kemudian bahaya yang ditimbulkannya itu adalah dari hal-hal ringan seperti diare, kemudian meningkat seperti menjadi kanker, kemudian gangguan janin, gangguan pada pertumbuhan untuk anak-anak kecil biasanya. Kemudian pada sistem saraf juga untuk jangka waktu yang lama itu akan kemungkinan beresiko untuk terkena gangguan. Ya gatal-gatal. Iya seperti gatal, gimana gatal gitu. Kan airnya kotor gitu. Jadi air kotor langsung dipakai. Bintik merah. Mulanya kecil. Udah lama besar, jadi berkembang. Seluruh badan penuh. Kalau kemudian kita periksa warga masyarakat yang mengkonsumsi air permukaan Citarum yang hari ini misalnya, maka kita akan menemukan ya ada zat-zat polutif yang sudah terakumulasi dalam jangka panjang, terakumulasi, kemudian itu akan menyebabkan penyakit kanker bahkan kematian.
Logam berat itu yang menjadi kenapa dia berbahaya itu sebenarnya karena sifatnya yang tidak dapat terdegradasi dan juga dapat berakumulasi di makhluk hidup begitu, sehingga untuk manusia yang menempati posisi rantai makanan yang tertinggi, dampaknya akan lebih besar diperoleh daripada makhluk hidup lain yang berada dalam tingkat trofik yang lebih rendah. Begitu misalnya untuk logam berat masuk ke dalam sawah tadi ya, masuk ke padi kemudian dimakan oleh kita. Nah, logam berat yang terdapat dalam padi akan kita konsumsi dan akan terus menetap dalam tubuh kita karena sifatnya tidak dapat didegradasi begitu. Jadi memang betul limbah industri ini atau kita sebut limbah B3 ini telah secara nyata juga berdampak langsung baik itu terhadap pertanian maupun terhadap kesehatan, dan itu bisa kita lihat di 20 km yang tadi sebelumnya saya sampaikan itu di Kecamatan Ranca Ekek, dari salah satu kegiatan atau industri yang cukup besar, mereka melakukan kegiatan industrinya itu untuk eksportir, itu telah membuang, berdasarkan temuan kita, itu telah membuang sekitar 20.000 kubik per hari, dan itu dibuang lepas tanpa melalui pengolahan IPAL, kemudian dibuang lepas ke Sungai Cikijing, dan dari Sungai Cikijing kemudian mencemari sekitar 1.000 hektar sawah yang ada di Kecamatan Ranca Ekek. Permasalahan Citarum itu kalau dari sisi lingkungan itu diawali dari mulai hulunya, dari mulai Gunung Wayang sampai ke Muara Gembong di Bekasi Karawang gitu ya. Jadi permasalahan itu tidak putus dari mulai hulu sampai hilir. Di hulu misalnya ada pengalih gunaan di hulu ada alih fungsi lahan dari hutan lindung ke hutan produksi, dari hutan produksi ke kebun sayur. Nah, titik permasalahan terberat itu ketika beralih fungsi dari hutan produksi ke kebun sayur. Jadi sekarang di sana banyak kentang, bawang dengan sistem pertanian yang keliru. Jadi memotong garis kontur, parit-paritnya itu. Akibatnya semua tanah hanyut ke lembah-lembah. Temunya tuh di daerah Bale Endah. Udah masa pendangkalan, intensitas hujannya tinggi. Semua hujan atau yang dari hulu itu mengirimkan lumpur terhadap Bale Endah. Dikarenakan di Bale Endah itu kan cekungan Bandung, otomatis semua sungai, anak-anak sungai itu bertemu di daerah Bale Endah. Hampir tiap tahun meningkat ya, dari 2005 itu ada 2 meter dan sampai yang kemarin terakhir itu sampai 3,5 meter lebih lah, hampir 4 meter lah. Karena kebetulan rumah saya juga yang lantai 2 kemarin itu kena hampir 20-30 cm. Citarum ini sungai yang demikian besar fungsi dan manfaatnya untuk manusia. 27 juta orang di 10 kabupaten kota di Jawa Barat dan di DKI Jakarta bergantung kepada air yang ada di Citarum. Untuk air minum, untuk pertanian, untuk industri, bahkan untuk pembangkit tenaga listrik. Permasalahan yang ada di Citarum itu mulai dari hulu itu terjadi lahan kritis. Lahan kritis ini yang mana juga dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Citarum dan Citarum itu sendiri. Kemudian ke bawah dari mulai 1 kilometer itu juga terjadi pencemaran oleh limbah ternak sapi dan
hewan lainnya. Dan di bawahnya di 20 km Citarum itu juga terjadi pencemaran dari kegiatan industri yang secara langsung sisa produksinya itu membuang lepas ke Sungai Citarum. Peternak rugi dengan beternaknya. Dia membuang limbah ke Citarum. Kenapa membuang limbah? Karena tidak ada tempat untuk bagaimana mengondisikan atau menempatkan limbah tersebut. Mengapa masyarakat mencemari sungai? Karena mereka tinggal di bantaran sungai. Tapi kalau mereka tinggal di wilayah-wilayah yang jauh dari bantaran sungai, mungkin tingkat pencemaran akan berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Tiga waduk besar dengan kapasitas terpasang 5 miliar kWh itu ada di sungai ini. Ketika sungai ini rusak, ya, atau tidak berfungsi secara optimal, maka kerugian kita terlalu besar. Diduga dari listrik saja kita akan loss 2 miliar US dollar per tahun. Kalau ketiga generator listrik yang ada di 3 bendung itu tidak berfungsi. Sebelum terjadinya pencemaran pada tahun 80-an, 86 sampai dengan 90 bahkan waktu itu, berdasarkan keterangan para tokoh di sana menyatakan bahwa sawah di sana itu dapat menghasilkan, kalau ini dari satu tumbak saja, satu tumbak itu 14 meter persegi, itu menghasilkan sekitar 10 kilo padi gitu, dan kualitasnya pun kualitas super di Jabar. Ya karena dalam 10 tahun lah ya gitu. Mau ayo nama, nyata ku saya limbah itu. Cari terus tumbak teh, kabungku mah bikin kakek yang 8 kintal. Ayo nama, ampolana mah. Anu saya sebata ukur kayak 3 oblok, kayak 3 terompong itu. Akibat dari pembuangan limbah tekstil itu mencemari sungai sekaligus mencemari sawah. Sawah itu sudah tidak bisa lagi ditanam. Ada 400 hektar yang kemudian produktivitas pertaniannya juga menurun. Bahkan beberapa hektar sawah itu sudah tidak bisa lagi digunakan. Kalau diakumulasi selama 20 tahun itu kerugiannya bisa mencapai di angka, kalau kita hitung itu di angka di atas 30 miliar. 400 hektar itu kalau kita hitung sejak pendirian PT KHTEK 91-96 itu sudah hampir 30 tahun. 30 tahun sampai sekarang. 25 sampai 30 tahun. Praktek itu dibiarkan dan pemerintah seperti tidak memiliki power gitu ya untuk menindak pembuangan limbah yang secara kasat mata kita lihat sendiri bagaimana sungai sawah itu tercemar, terkontaminasi dan tidak bisa ditanami kembali. Sebetulnya banyak keluhan dan keinginan harapan agar kembali sawah mereka pulih, agar kembali mereka dapat kualitas padi dan beras yang baik gitu. Namun tetapi karena keadaan seperti itu, dengan kondisi air satu-satunya irigasi untuk pencemaran di Ranca Ekek tersebut, untuk sawah mereka tersebut,
mereka memaksakan menggunakan air irigasi yang ada di Sungai Cikijing, yang mana Sungai Cikijing ini sudah tercemar berat oleh logam kimia berbahaya dari limbah industri perusahaan yang ada di Kabupaten Sumedang. Kemungkinan Citarum untuk dapat bersih kembali itu sangat mungkin, namun kita membutuhkan semua stakeholder untuk terus bekerja sama dalam pemulihan dari badan air Sungai Citarum ini. Karena sifatnya itu, Citarum itu kan suatu wilayah daerah air sungai, di mana batasnya itu lebih kepada batas ekosistem, sehingga seluruh aspek masyarakat harus turut membantu dalam pemulihan dari Sungai Citarum ini. Kita tidak bisa bicara sepotong-potong, kita tidak bisa untuk menyelesaikan masalah atau hanya memindahkan masalah dari hulu selesai bawah itu menjadi banjir kemudian pindah lagi, tidak bisa seperti itu. Jadi memang harus komprehensif dan harus masif, maka dari itu harus melibatkan semua pihak. Pada periode 2010-2013 ditangani kasus pidana itu kasus sanksi administrasi itu 83. Pada tahun 2014 kita penanganan kasus itu meningkat secara signifikan. Ya kalau dulu hanya 83 dalam 4 tahun, ini 59 dalam 1 tahun 2014. Namun di dalam beberapa kasus ya yang terjadi pada tahun 2014 tersebut, proses hasil akhir penanganan kasus itu kurang begitu membuahkan hasil. Di dalam strategi penanganan itu ada 7 juga. Yang pertama penanganan secara penataan ruang atau penataan ruang yang terintegrasi dengan pengelolaan daerah aliran sungai. Ini yang pertama, artinya lahan-lahan yang mestinya memang di situ kawasan lindung atau daerah resapan, ya biarkanlah itu. Ya mungkin sebagian harus dibebaskan oleh pemerintah, karena itu lahan rakyat. Yang kedua adalah peningkatan pendapatan masyarakat di kawasan pertanian. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perubahan atau penguatan kelembagaan dan perubahan perilaku ya dari masyarakat. Ya kita sekarang sedang menggarap itu melalui program ataupun aktivitas yang kami namakan dengan Eco Village. Ya. Yang keempat dari strategi yang kita lakukan adalah pengendalian pencemaran. Yang kelima adalah pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan, secara ini termasuk di dalamnya penataan kawasan permukiman. Kemudian yang keenam di dalam strategi kita itu adalah penegakan hukum. Dan yang terakhir, ketujuh adalah pengelolaan hutan secara lestari. Terus berupaya mencari solusi agar dapat mengurangi kandungan kimia atau logam yang terkandung baik di dalam air maupun di dalam tanah sawah yang ada di 4 desa tersebut. Yaitu dengan cara membuat bioremediasi. Ini sudah kita lakukan percontohan di desa di Kampung Babakan Jawa, Desa Bojongloa, Kecamatan Merancai. Harapannya itu tadi dapat memproduktivitaskan kembali pertanian dan tujuannya menghilangkan kandungan logam berat atau kimia yang terkandung di dalam baik dalam tanah maupun dalam air. Citarum bisa pulih, bisa bersih lagi, bisa jernih lagi airnya kalau tegas. Jadi dalam hal begini negara harus memperlihatkan kekuatannya. Jadi kalau satu tadi tanah negara kembali ke negara, tidak boleh disewa-sewakan di bawah tangan. Sekarang kan pelaksanaannya begitu. Ada sewa-sewa di bawah tangan sehingga mengizinkan masyarakat menanam sayur di tebing-tebing yang curam. Yang kedua, limbah pabrik itu harus ada ketegasan juga. Sekarang kan siapa penegak hukumnya?
kalau tidak ada ahli bisa nggak merekrut dari berbagai perguruan tinggi yang kompeten dalam bidang itu. Jadi tegakkan hukum itu kalau tegak, insya Allah Citarum bersih lagi. Sebenarnya langkah awal yang dapat kita lakukan adalah meningkatkan kesadaran dari masyarakat yang hidup di sekitar Sungai Citarum untuk dapat menjaga kebersihan dari air Sungai Citarum ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah penegakan dari peraturan-peraturan yang sebenarnya telah ada peraturannya, namun implementasinya kurang ditegakkan di masyarakat.